Yang kedua, Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, Zaid bin Harithah. Yang keempat, Abu Bakar radhiyallahu anhu. 3 orang yang saya sebut tadi sebelum Abu Bakar adalah 3 orang yang berada di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pelajarannya? Jikalau kita merasakan nikmatnya sholat subuh berjamaah, maka ada orang terdekat dari kita. Kalau bapak merasakan nikmatnya sholat berjamaah, ibunya belum, ada masalah ibu ke masjid tidak ke masjid, ini pendapat ulama ada. Ke masjid silakan, nggak boleh bilang. Sholat di rumah juga nggak apa-apa. Ini bagi ibu hebat. Dan masalah dengan bahwa Rasul bilang ke masjid jangan dilarang, sholat di rumah tak apa. Itu solehah, solehah, bukan soleh. Kalau ada bapak-bapak yang sholatnya di rumah, solehah, mau dipanggil solehah, ya soleh baca Allah. Dan yang diajak pertama orang terdekat. Kita mungkin berusaha untuk menjadikan ini jauh sampai di mana saya dengan orang terdekat saya. Jika saya melaksanakan sholat subuh tepat waktu berjamaah, orang terdekat saya harus seperti itu. Jika saya menyelesaikan membaca Al-Quran setiap hari 1 juz, maka hendaknya orang terdekat dari saya juga menyelesaikan 1 juz. Jika saya orang yang suka berinfak, usahakan orang terdekat kita juga suka berinfak. Bahaya kalau sombong orang terdekat melarang infak. Namun sangatlah baik jika orang terdekat mendukung. Pak, iya, udah kirim duit ke orang tua belum? Ini hebat ini seperti ini. Dapat gaji kita Pak, ditanya sama istri, udah kirim duit ke orang tua? Iya belum. Kirim. Jangan sebaliknya, ketika bapak mau kirim duit, atau siapa itu kirim ke siapa? Jangan. Orang tua saya saja. Ini bahaya. Jadi kebaikan yang kita rasakan nikmatnya, ajaklah yang lain, dan yang lain ini lebih dahulu ada orang-orang terdekat. Karena 3 orang yang saya sebut tadi, Khadijah istri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib anak daripada Abu Thalib yang tinggal bersama Rasulullah SAW, bentuk budi balas budi Rasulullah kepada pamannya Abu Thalib. Karena Abu Thalib mati Rasulullah dari pulau tentara, bentuk balas budi Rasulullah minta Ali bin Abi Thalib tinggal bersama. Di umur 10 tahun Ali bin Abi Thalib masuk Islam. Yang ketiga Zaid bin Harithah, siapa dia? Bukan Maula Rasulullah SAW yang sempat akan diangkat anak oleh Rasulullah, namun dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak boleh mengangkat nama, maksudnya di sini adalah nama anak yang kita ambil dari panti asuhan atau dari mana saja, lalu kita sebut namanya dengan tambahan nama kita. Contoh nama dia Ali bin Sutrisno, tak boleh. Ya. Karena bapaknya bukan Sutrisno, bapaknya Pak Doni. Contoh ya, contoh. 3 orang masuk Islam setelah Rasulullah mendapatkan perintah untuk dakwah secara sendiri. Jadi Rasulullah sudah mulai berdakwah. Kita juga demikian, insya Allah. Lalu Abu Bakar, apakah tinggal bersama Rasulullah? Enggak. Abu Bakar adalah teman dekat Rasulullah SAW. Maka saat kita merasakan nikmatnya ibadah, nikmatnya amal baik, ajak kemudian teman terdekat kita. Karena teman terdekat adalah cerminan kita. Saya berteman dengan Ustaz Doni. Bapak Ibu kenal Ustaz Doni? Kenal?
Sekali lagi namanya nama siapa? Frank. Kalau dengan nama itu seperti yang muda, tapi memang tampilan Ustaz ini muda karena sering tersinggung dari hati tersebut. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siap ya? Kita ngaji untuk diamalkan. Maka ajak teman terdekat, dan teman terdekat adalah cerminan kita. Sebagaimana juga anak bapak ibu bisa diketahui melalui teman. Siapakah temannya? Itulah anak kita. Maka hati-hati jika anak kita bergerak dengan seseorang, pastikan teman-temannya ini adalah teman-teman yang baik. Alangkah baiknya jika teman-temannya ini selalu nampak di masjid ini waktu, maka anak ibu bapak adalah seperti itu. Karena Rasulullah SAW yang menyampaikan, jika kamu ingin mengajari seseorang, tanya siapa lawannya. Maka kawan yang terakhir ini siapa lawan? Oh itu, sorry terus itu, masya Allah. Siapa temannya? Itu yang nonton bola sampai kan sholat subuh. Semangat melihat bola dari jam 2 sampai jam 4. Siang mulai tidak. Jangan dia mulai sholat wajib subuh pun lewat. Jangan yang sudah dia wajib pun kadang lewat. Nah, kalau berteman seperti ini, maka dia tidak itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak Rasulullah mengajak Abu Bakar mendakwahi Abu Bakar. Karena judul kita adalah dakwah adalah ukuran nadi kehidupan seorang muslim. Maka Abu Bakar diajak. Abu Bakar masih sangat mudah sekali berbeda. Sehingga Rasulullah memuji, ini karakter manusia. Rasulullah memuji, "Ma da'autu ahadan qat illa wa lahu nazar." Tidaklah saya mendakwahi seseorang kecuali ada pertanyaan, ada ragu-ragu, ada tantangan. Illa Abu Bakrin la akan, kecuali Abu Bakar. Tidak ada tanya-tanya, tidak ada maju mundur, langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika itu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya melihat kau di majlis, engkau kemana?" "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya saya Rasulullah." Maka saat itu Abu Bakar mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, "Ma da'utu ahadan qat illa wa lahu nazar illa Abu Bakrin la akan." Tidaklah saya berdakwah kepada seseorang kecuali dia mana ada ragu-ragu, kecuali Abu Bakar. Hanya Abu Bakar saja yang tidak ada tanya-tanya. Dua karakter. Pertama, orang ketika diajar banyak tanya, tapi ujung-ujungnya tak melakukan. Ini masalah. Apa hukumnya sholat di masjid? Kita sebutkan. Apa hukumnya sholat di waktu di masjid berjamaah? Kita sebutkan. Lihat subuh tidak ada, zuhur tidak tenang, asar Allah Ta'ala, maghrib tidak ada juga, isya bisa jadi ketiduran. Padahal dia tanya, ini karakter pertama, tanya tapi tidak melakukan, bertanya kemudian melakukan. Ada yang tak bertanya ketika mendengar pengajian tentang keutamaan sholat subuh berjamaah, tergerak hatinya. Padahal dia sedang lewat itu. Hidayah Allah itu kita tidak tahu. Makanya satu masjid di Indonesia ini menyediakan fasilitas wifi, internet gratis. Ada yang datang ke masjid itu di pelataran hanya untuk buka internet saja. Namun saja buka internet seorang penceramah menyampaikan kata-kata yang baik, terkena oleh dunia, masuk ke hati. Allah sangat sholat subuh berjamaah, utamaannya luar biasa, hikmah. Dia benar ternyata Allah mendengar telinga yang mendengar, masuk ke hatinya.
sampai keesokan harinya dia tetap pergi meninggalkan sholat. Maka berlaku baiklah kepada siapa saja yang berada di sekitar masjid. Bisa jadi kata kita yang begitu banyak Allah kehendaki salah satu dari kata kita itu masuk ke hatinya dan merubah hidupnya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karakter yang ketiga mudah diajak untuk melakukan kebaikan. Dan mudah-mudahan kita jamaah Masjid Mukhlisin karena gerakan sholat subuh berjamaah di Masjid Mukhlisin ini termasuk golongan orang-orang yang ketika diajak kebaikan dia lakukan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang didakwai oleh Rasulullah SAW, dia masuk Islam dan dia merasa bahwasanya Islam adalah agama yang benar. Saya harus berkontribusi ke Islam. Saya harus berkontribusi ke Islam. Karena berapa banyak orang yang sudah beragama Islam, kontribusinya kepada Islam tak ada. Berapa banyak orang yang baru masuk Islam, kontribusinya luar biasa. Maka lebih baiknya kita yang sudah lahir dalam keadaan muslim berkontribusi di dalam agama kita ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu, seseorang yang kaya raya, saudara, tajir, dan disukai oleh pemuda, anak-anak dan semua orang. Maka Abu Bakar pun ingin berkontribusi di dalam dakwah. Dia datangi Uthman bin Affan. Uthman bin Affan masuk Islam. Lalu dia ajak siapa lagi? Sesudah Abu Bakar siapa yang menjadi khalifah? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tidak. Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW yang mendakwahi. Umar bin Khattab masuk Islam gara-gara mendengarkan ayat Al-Quran. Hukumnya saya katakan dan bisa jadi satu kata yang baik masuk ke telinganya dan menggetarkan hatinya, merubah hidupnya. Umar bin Khattab ketika ingin masuk Islam, bukan ingin masuk Islam, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab jalan dia ingin mencari Rasulullah. Ditanya oleh seseorang yang dia tidak tahu bahwa orang ini sudah masuk Islam. Mau kemana engkau wahai Umar? Saya mau membunuh Muhammad. Saya mau menuju Muhammad untuk saya bunuh. Kata Umar bin Khattab. Kata seseorang yang sudah masuk Islam dan tidak diketahui oleh Umar, jangan engkau lakukan itu. Kalau engkau melakukan itu, sesungguhnya Bani Hashim, Bani Ma'bad, Bani Muttalib tidak akan membiarkan engkau. Marah Umar sebagainya orang masuk Islam juga ya. Umar, kalau engkau ingin membunuh Muhammad, lihat dulu lah adik kau. Adik kau yang belum sudah masuk Islam, sudah ikut Muhammad SAW. Marah Umar, tapi malah tidak. Tidak marah kepada Nabi Muhammad, pindah kepada adiknya. Segera dia ke rumah adiknya. Adiknya sudah membaca ayat Al-Quran bersama suaminya. Diketok pintu oleh Umar. Adiknya tahu diri Umar. Dia takut. Suaminya juga khawatir. Disembunyikan ahli lar, duduk lar saja. Kita tidak ada musuh. Terkumpul oleh Al-Quran. Umar masuk, disembunyikan. Suami adiknya bersembunyi. Umar datang, apa yang kalian baca? Enggak, kami hanya berbincang-bincang saja. Enggak, saya mendengarkan sesuatu. Kelihatan, disembunyikan. Maka dia beri saya. Kata adiknya, inna kana jisim, kau najis. Subhanallah, pada adik kandungnya. Itu seorang kalau sudah beriman harus tegas di saat tidak. Tidak layak engkau menggunakan lembaran Al-Quran ini karena engkau adalah najis. Kalau melihat dan memegangnya, atau memegang dan melihatnya, mandi berbulu. Akhirnya, tapi kenapa berbulu yang itu? Apa yang kalian baca? Akhirnya suaminya juga keluar. Bagaimana kata suami adiknya ini? Kalau suaminya ada agama yang lebih baik daripada agama kau, marah Umar. Dihajar suami adiknya juga ikut dihajar. Kita sekarang adiknya. Lalu Umar diizinkan membaca, memegang lembar
Umar bin Khattab meninggal itu, saya baca sejarah itu. Umar bin Khattab memegang lembaran itu dan dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum tahu apa lembaran ini jatuh. Bismillah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita berapa kali baca Bismillahirrahmanirrahim, kita bergetar. Semoga kita ketika membaca ayat-ayat Al-Quran memahaminya dan mendekatkan hati kita. Terbaca bulan batin yang mulia. Lalu dibaca Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Terus dia baca masuk ke dalam hati. Lalu dia minta pada adiknya, tunjukkan saya dengan Muhammad. Kalau di awal ingin membunuh Nabi Muhammad, namun setelah membaca surat Taha, dia ingin berjumpa dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan syahadah. Berarti adiknya juga berdakwah. Abu Bakar mengajak Utsman, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam bukan atas ajakan Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib atas ajakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebut 10 nama sahabat yang dijamin masuk surga. 4 di antaranya khalifah. Di antara 4 ini Utsman bin Affan, Abu Bakar yang mendakwahi. 6 yang lainnya Talha bin Ubaidillah, As-Subair bin Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Jarrah. 6 orang di antara Utsman. Berapa orang di antara 10 yang dijamin masuk surga yang didakwahi oleh Abu Bakar? Berapa orang? 7. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 7 di antaranya atas dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Masya Allah. 1 orang saja dapat hidayah itu lebih baik daripada langit bumi dan seisinya. Bagaimana dengan 7 orang dan 7 orang ini semua dijamin masuk surga? Banyak pahala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Karena dia masuk Islam, dia juga ingin berkontribusi. Dia ada orang lain. Kontribusinya apa lagi dalam bentuk dakwah? Membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah dihajar, dihabisi, dipapaki dan lain sebagainya. Rasulullah mengatakan, kalaulah ada yang bisa membebaskan, Abu Bakar mendengar. Orang kaya, Abu Bakar orang kaya. Kalau ingin membebaskan budak harus dibeli. Maka Abu Bakar mendatangi tuan Bilal yang bernama Umayyah bin Khalaf. Umayyah, ittaqillah. Ini betul dakwah. Bertakwalah kepada Allah Taala. Kata Umayyah bin Khalaf, kamulah penyebabnya. Saya siksa Bilal bin Rabah gara-gara kamu penyebabnya mengajak dia masuk Islam, mengajak dia ikut agama Muhammad. Saya hajar dia bisa-bisa. Kata Abu Bakar, dah saya beli. Berapa? 1 ukiah. Harga ukiah 7 ukiah. Pasarannya bukan seperti di lagi 1 ukiah. Namun Umayyah mengatakan 7 ukiah. Tak masalah apa yang dibawa. 7 ukiah sekitar 300 juta atau yang lebih. Ya. Untuk membebaskan Bilal. Kata Abu Bakar, dia saya ambil. Bilal pun bebas. Umayyah bin Khalaf mengatakan begini, kalau tadi mau mengatakan 1 ukiah, sudah saya bebaskan dia. Nyesal tak Abu Bakar bebas? Kan sudah terbeli 7 ukiah. Sesudah dibeli, Umayyah bin Khalaf mengatakan, kalaulah kau tahu 1 ukiah, sudah saya berikan juga, sudah saya bebaskan. Nyesal tak Abu Bakar bebas? Atau kalau posisi kita nyesal tak Abu Bakar? Nyesal kita. Kalau saya ditawar gitu ya. Namun Abu Bakar mengatakan, kalaulah kau katakan Umayyah, untuk saya bebaskan Bilal ini 1000 ukiah, akan saya berikan kau 1000 ukiah. Masya Allah. Siapa yang merasa rugi? Siapa yang merasa rugi setelah itu?
Umayyah bin Khalaf. Iya ya, kenapa nggak saya jalan ke 1000 kilo? Yang misal siapa? Yang misal Umayyah bin Khalaf. Nah, ibu sekalian yang mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk Islam dan tidak perlu mengajar yang lain. Bahkan orang-orang yang diajar ini adalah kandung sahabat. Apa yang kita maksud? Jika di antara kita ini ada pejabat, maka dakwahlah para pejabat. Jika di antara kita ini ada orang yang punya harta yang banyak, dakwahi orang-orang yang punya harta yang banyak. Betul tak? Kalau ada pejabat, mohon maaf, didakwahi oleh karyawan yang bukan satu, kira-kira bergerak dah hati. Bisa jadi tapi jauh. Namun kalau orang sedawat, ya satu level. Contoh sekarang yang sedang ramai, musyawarah para artis, bertengkar, cantik-cantik, masya Allah, ibu anaknya di masjid, awal yang perlu tak sholat di masjid, berpengaruh ke OB. Para artis dan ada para artis yang lain. Kita bisa nggak ngajak para artis? Jumlahnya susah. Bagaimana mendakwahi? Maka pelajaran yang sangat luar biasa dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah orang kaya. Abu Bakar status sosialnya tinggi. Maka orang-orang yang masuk Islam di tangannya juga termasuk kalangan jet-set. Saya pernah bersama artis-artis musyawarah ini ketika ada acara hijrah festival baru. Saya diminta salah satu narasumber dan berjumpa dengan artis-artis. Memang serius betul. Kalau saya berdiri samping artis itu, dia dekat-dekat lah, 11-12. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah melanjutkan dakwah sampai akhirnya dakwah secara terang-terangan yang tadi malam maghrib saya sampaikan di Masjid itu. Ketika menghadapi begitu sempit dakwah, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Ini dalam rangka dakwah juga. Jadi nggak berhenti memang dakwah itu. Rasulullah perintahkan sahabat 10 laki-laki dan 5 perempuan untuk hijrah ke Habasyah. Apa tujuannya? Mendapatkan keimanan. Kedua, menyebarkan Islam di Habasyah. Ini berat, di Habasyah berat karena Nasrani. Umar bin Khattab masuk Islam di saat 3 bulan para sahabat di Habasyah. Merasakan Umar bin Khattab masuk Islam. Lalu Umar bin Khattab berani sholat di depan Ka'bah di saat para sahabat khawatir untuk sholat di depan Ka'bah karena bakal disiksa. Jangankan sholat, ngajak orang terhadap kebaikan aja disiksa. Abu Bakar pernah bawa belum tak sadarkan diri karena ceramah di depan para pelakar. Jadi tidak ada takut orang tahu semua sudah imannya ada di sini. Abu Bakar pernah izin dibentuk kontribusi terdakwah. Isi kepada Rasulullah, izinkan saya menyampaikan apa yang kau sampaikan ke hadapan orang-orang kafir Quraisy. Kata Rasulullah, jangan berulang, kita sedikit. Ketika itu jumlah orang Islam 38 orang. Kita sedikit, 83 saja. Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya ceramah ya kepada orang-orang kafir Quraisy. Kalau kita dapat undangan dari mereka, saya berceramah. Ketabahan saya betul. Akhirnya Rasulullah izinkan. Abu Bakar berdoa ceramah di depan pembesar-pembesar Quraisy yang sedang kumpul-kumpul itu. Didengar oleh pembesar Quraisy, Abu Bakar datang dan dihajar, dipukul, ditendang, ditodok, hingga terjatuh dan tak nampak lagi antara hidung dan wajahnya. Itu di dalam riwayat seperti itu. Hingga tak nampak mana hidung, mana wajah. Kalau kita memang tak nampak itu. Kalau umat orang Arab hidungnya hancur. Kalau kita ada di samping, biasanya lurus. Insya Allah jemaah di sini hancur-hancur semua. Baik di luar maupun di dalam. Oke, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam besar-besar Abu Bakar. Ada tak masalah bagi Abu Bakar. Pulang dia melihat di Bapak. Saya ketika membaca itu terharu dan merindingnya. Karena Abu Bakar insan, insan. Abu Bakar orang kaya, satu sosial tinggi. Berdakwah menghadapi seperti itu. Datang kaum yang bernama Bani Tajik. Karena Abu Bakar dari Bani Tajik.
digendong dan dibawa sampai bapaknya dalam kondisi tak sadar tadi sampai sore. Ketika sadar bapaknya tanya, dengarkan apa jawaban Abu Bakar. Bapaknya tanya ketika sudah sadar, nah bagaimana anakku? Abu Bakar menjawab ini, mada fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Abu Bakar sudah tak mikir dirinya dan juga bawa perut yang ada dalam hatinya, ada dalam pikirannya Nabi Muhammad bagaimana kondisinya. Pernahkah kita seperti itu cinta kepada Nabi Muhammad? Bapaknya marah ketika ditinggalkan. Dari pagi saya tunggu dari siang sampai sore kau sadar Muhammad juga Rasul. Kata bapaknya, aku hafal bapak. Lalu Abu Bakar terus bertanya, bagaimana kan Muhammad? Tidak tahu lah saya tinggalkan. Panggil mana? Oh, lihat anakmu ini. Itu biasanya bapak kalau ada masalah sama anaknya, panggil ibunya. Bu, lihat anaknya. Ada anaknya juga. Bahkan kadang lihat anak kau itu bukan anak bapak juga. Dulu karena malam. Dan Abu Bakar yang bertanya, ma fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Kita lihat di sini, dakwah adalah nabi kehidupan. Sempat-sempatnya Abu Bakar berdakwah di sini dalam kondisi sakit. Bu, bagaimana keadaan Muhammad? Kata ibunya, mana saya tahu. Bu, cari berita bagaimana keadaan Muhammad. Bu, cari berita bagaimana keadaan Muhammad. Itu saja, Pak. Kondisi masih bapak dulu. Yang diingat adalah Rasulullah saja. Keselamatan Rasulullah. Menafikan kondisi dan sedang sakit ini. Akhirnya ibunya, di mana saya mau tanya anak Muhammad? Ibu pergi ke rumah Ummu Jamil binti Al-Khattab. Tanya kepada dia bagaimana keadaan Muhammad. Dia tanya di mana rumahnya? Dia ada di Google Map. Google Map itu ada yang sekarang. Rumahnya di sini mak. Pergilah ibu. Berjumpa dengan Ummu Jamil binti Al-Khattab. Sudah dari mana betulnya? Dan bertanya ibu kepada Ummu Jamil binti Al-Khattab. Ibu, Abu Bakar masih dalam keadaan kafir. Ini adalah ruang dakwah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba kita lihat teman-teman. Tidak melewatkan ruang dan waktu kecuali seseorang berdakwah. Maka ibu Abu Bakar jumpa dengan Ummu Jamil binti Al-Khattab, menanyakan bagaimana keadaan Muhammad anak saya, menitip agar saya mencari informasi tentang Muhammad. Ummu Jamil binti Al-Khattab mengatakan, "La a'rifu Muhammadan wa la a'rifu Abu Bakar." Saya tak kenal itu siapa Muhammad, saya tak kenal itu siapa Abu Bakar. Nah, ini untuk merahasiakan, karena kondisi masih riskan, kondisi masih berbahaya. Maka Ummu Jamil itu merahasiakan. Saya tak kenal Muhammad. Padahal dia sudah masuk Islam, dia rahasia. Dan saya tak kenal anak itu siapa namanya Abu Bakar, tidak kenal saya. Kalau ibu mau juga, katakan saya, jumpai lagi. Karena Ummu Jamil binti Al-Khattab ingin menyampaikan langsung kepada Abu Bakar. Karena ini rahasia, di mana Nabi Muhammad kondisinya bagaimana itu rahasia. Akhirnya yang kata saya kepada Abu Bakar diangkat, kata Ummu Jamil berjumpa dengan Abu Bakar. Abu Bakar hanya satu saja bertanya kepada Ummu Jamil, ma fa'ala Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Kata Ummu Jamil, hadhihi ummuka hasna. Ibu kau benar ya Abu Bakar, kalau saya sampaikan. Kata Abu Bakar, tak masalah. Berarti kan masalah ini tak berbahaya kalau disampaikan kondisi Nabi Muhammad. Maka Ummu Jamil mengatakan, salih salim, dalam keadaan salih, dalam keadaan selamat. Sunnah Abu Bakar, sunnah, tapi belum puas karena hanya mendengar berita saja, belum melihat. Itu adalah bentuk cinta. Katakan saya jumpa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk masih dalam kondisi sakit, jalan masih susah. Katakan saya jumpa Nabi Muhammad. Maka diangkat Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai ke Darul Arqam bin Abi Arqam, tempat di mana Rasulullah mengajarkan para sahabat seperti ini. Jumpa dengan Nabi Muhammad memeluk Abu Bakar yang masih dalam keadaan babak belur. Para sahabat terharu menangis melihat kondisi Abu Bakar yang diantar oleh ibunya. Lalu Abu Bakar, luar biasa ini. Memang dakwah itu adalah benar-benar kehidupan. Abu Bakar kemudian mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW,
wasallam, "Ya Rasulullah, hadhihi ummi baratun bi waladiha." Ini ibu saya ya Rasulullah, sangat berbakti kepada saya. Fad'uha ila Islam wa Allah an yahdiyaha lil Islam. Yang artinya ajak dia ya Rasulullah. Abu Bakar minta kepada Rasulullah, ajak dia ya Rasulullah untuk masuk Islam, dan mintalah kepada Allah agar Allah memberi hidayah dia masuk Islam. Bapak Ibu, kata-kata ini sedikit saya bahas. Ketika Abu Bakar mengatakan, "Ummi marratun bi waladiha," ibu saya berbakti kepada anaknya. Urutan pertama dalam berbakti itu adalah orang tua kepada anak, bukan anak kepada orang tua. Betul atau salah? Betul atau betul, Bu? Siapa yang menyekolahkan anak? Siapa yang mengajarkan kata-kata kepada anak? Siapa yang mengajarkan anak pegang handphone? Siapa yang tak tega membangun anaknya subuh? Nasi bayi tak tega. Jadi kebiasaan. Maka tega saja bangunkan anak pada subuh, walaupun dia tak paham. Sekedar dia bangun, ikut sholat sama kita, ataupun sholat sama ibunya, ngantuk dia tidur, tak masalah. Tapi di waktu subuh, menjelang subuh, ketika dia sudah bangun, jangan tidurkan lagi. Karena dia masih lagi, dia udah bangun jam segini. Ketidaktegaan kita ini bahaya jika menjadi kebiasaan anak kita, di mana dia sulit bangun. Jadi siapa yang berbakti terlebih dahulu? Orang tua. Orang tua lah yang menyekolahkan anaknya di tempat terkenal tidak mengenal ayat Al-Quran. Orang tua lah yang menyekolahkan anaknya di tempat yang tak mengenal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian orang tua minta bakti kepada anaknya. Sementara orang tua menyekolahkan di tempat-tempat yang anaknya tak tahu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika wafat kedua orang tuanya, Pak Ustaz aja menjadi imam. Saya tahu Pak Ustaz aja. Bukan tahu bodoh. Anaknya tidak bisa sholat, akhirnya memuji Pak Ustaz. Pak Ustaz aja, bahwa Pak Ustaz itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilang aja nggak bisa. Siapa yang berbakti kepada, siapa yang duluan berbakti? Kita yang orang tua kepada anak. Anak nanti akan berbakti kepada kita. Itu ungkapan Allah, "Ummi marratun bi waladiha." Ibu saya berbakti kepada saya sebagai anak. Maka ya Rasulullah, ajak dia masuk Islam. Kata ajak dia masuk Islam ini adalah usaha. Usaha. Cukupkah kita sebagai manusia berusaha? Ada seseorang yang jarang ke masjid atau bahkan tak ke masjid, lalu kita datang, yuk sholat ke masjid. Pahalanya banyak, kelipatan pahalanya banyak, dan lain sebagainya. Itu usaha, betul Pak? Ketika kita mengajak seorang, bukankah itu usaha? Iya. Lanjutan kata daripada Abu Bakar, "Ud'u Allah an yahdiha lil Islam." Lalu mohonkan kepada Allah agar Allah menunjukkan hidayah Islam kepada ibu saya. Ini yang kedua adalah doa. Pernahkah kita sesudah mengajak orang untuk melakukan kebaikan? Contoh yang tadi, ada orang tak pernah ke masjid, kita ajak dia ke masjid. Pernahkah kita sesudah itu mendoakan dia di setiap sesudah sholat kita? Ya Allah, hari ini aku mengajak ini untuk sholat ke masjid ya Allah. Bukakanlah hatinya ya Allah, mudahkanlah gerakannya ya Allah untuk sholat di waktu di masjid. Namanya sempurna akan kita lakukan. Bahkan di sholat malam kita, orang yang tadi kita ajak, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Kalau hanya sekedar usaha saja, sombong kita Pak. Kalau hanya sekedar doa saja, sia-sia. Orang tak pernah kita jumpai pada orang itu, tak pernah kita berusaha ngajak. Itu namanya sia-sia. Sehingga ada ungkapan, usaha tanpa doa, kesombongan. Doa tanpa usaha, sia-sia. Jadi harus sabar.
Ibu Abu Bakar mencoba susah, lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, doa Rasulullah pasti lama kabul. Ini kita doakan oleh Rasulullah. Ini baik. Di antara doa Rasulullah itu adalah ketika Allahumma barik li ummati fi buduliha. Yang berdoa Rasulullah, ya Allah berkahi kita umatku pada waktu paginya, bukan pada waktu pagi jam 7. Mulai kita sebelum subuh, saat subuh ini yang dimaksud dengan butuh, awal subuh itu, awal fajar itu butuh. Maka kita ini didoakan oleh Rasulullah, dan doa Rasulullah pasti mampu, pasti diterima. Ya Allah berkahilah umatku pada waktu pagi. Rasulullah berdoa dan akhirnya Ibu Abu Bakar masuk Islam dan mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hanya waktu seperti yang batasi kita, waktu sudah masuk dan sudah lewat 10 menit, ya, sehingga ada waktu yang sangat amat sekali yang sampai terlewat, yaitu waktu untuk kita melaksanakan sholat 2 rakaat yang pahalanya semua kita tahu. Al-Hajj wal Umrah sempurna, sempurna, sempurna. Tidak ada. Maka kita berikan waktu ini. Semoga dulu kita di sini menambah timbangan amal kebaikan kita. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala kesalahannya mendengarkan kajian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan masjid ini saksi akan kebaikan yang kita lakukan di hari kiamat. Amin. Kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kepada Allah atas semua kabul. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.